Nah, di slide ini intinya kami ingin menyampaikan bahwa jika kalau tadi potret secara nasional ada 343.000 formasi yang baru diajukan atau baru 35%. Tapi itu sebenarnya secara agregat nasional. Jika kita breakdown kepada masing-masing pemerintah daerah, sebenarnya ada sekitar 303 atau 60% pemerintah daerah yang tidak memiliki formasi yang cukup untuk menampung guru yang lulus passing grade, meskipun sudah menambahkan formasi 2021 ditambah dengan 2022. Jadi artinya ini perlu menjadi perhatian sehingga guru yang lulus passing grade itu bisa mendapatkan formasi langsung di daerah Bapak Ibu semua. Ini mungkin saya gampangnya membaginya dengan 2 kategori saja. Kalau di slide ini ada yang sangat aman, aman, tidak aman, dan sangat tidak aman. Kalau kita yang hijau dan kuning ini kita gabungkan menjadi aman, tidak aman, dan sangat tidak aman, ini tidak aman gitu ya. Penjelasannya yang aman berarti formasi gabungan 2021 dan 2022 itu lebih besar daripada guru yang lulus passing grade di daerah tersebut. Ini kalau dijumlahkan 19% tambah 21% itu 40%. Jadi 40% Pemda itu dalam kategori aman, dalam konteks bisa menampung guru lulusan passing grade dengan formasi yang sudah ada saat ini. Namun ada 60% yang kami analisis Pemda yang dalam kondisi yang tidak aman. Artinya guru yang lulus passing grade itu jumlahnya lebih besar daripada formasi yang disediakan. Dengan kata lain formasinya lebih kecil walaupun sudah digabung 2021 ditambah usulan formasi 2022. Sehingga nanti ketika ada guru lulus passing grade yang tidak bisa diserap oleh Pemda tersebut. Nah ini yang sekali lagi kami ingin mendorong semua ibu bapak semua dari berbagai instansi, dari berbagai pemerintah daerah untuk mendorong pengajuan formasi. Nanti mungkin Abah akan menjelaskan mekanismenya di tahun 2022 ini. Nah jika kita lihat dari populasi guru kita, itu guru-guru kita yang ada di 40% Pemda yang aman ini, itu 10% atau 10,4%, jumlahnya 20.000 sekian dari total 193.000 guru. Sebenarnya 173.000 guru atau 90% dari guru-guru kita yang sudah lulus passing grade ini berada pada Pemda yang mengajukan formasinya lebih sedikit. Jadi kalau tadi kita lihat secara Pemda, tapi secara individu gurunya ini jumlahnya lebih banyak, 90% berada di Pemda yang mengajukan formasinya lebih sedikit sejauh ini, yang mudah-mudahan nanti akan nambah dengan daripada yang sudah diusulkan 2021 dan 2022. Nah ini adalah kunci sekali lagi Bapak Ibu yang mungkin perlu kita dorong sama-sama. Tentunya yang paling ideal bisa 100% dari kebutuhan itu diajukan sehingga kemudian bisa menyelesaikan untuk ASN P3K guru di tahun ini. Silakan lanjut. Dari paparan Pak Iwan tadi, rekan-rekannya, ada daerah sangat aman, ada juga tidak aman, rekan-rekannya. Nah, kita nanti akan lihat daerah-daerah mana saja yang masuk kategori sangat aman dan tidak aman, rekan-rekannya. Namun perlu kita pahami bahwa Kabupaten A, kita contohkan, Kabupaten A disebut sangat aman jika, ya rekan-rekannya, jika jumlah formasi lebih banyak dari peserta PG. Jadi formasinya lebih banyak dibanding guru PG-nya, rekan-rekannya. Terus, misalnya Kabupaten B disebut tidak aman karena kabupaten ini jumlah formasi lebih sedikit dari peserta PG. Artinya peserta PG-nya banyak, peserta yang lulus passing grade 2021 banyak, sedangkan usulan Pemda atau pemerintah daerah itu lebih sedikit, rekan-rekan ya, lebih sedikit. Sedangkan peserta sedangkan sehingga daerah tersebut dikatakan tidak aman, rekan-rekan ya. Nah, kita lihat kembali ini yang dipaparkan oleh Pak Iwan. Nah, di mana di sini ada 4, ada sangat aman, aman, tidak aman, dan sangat aman, rekan-rekan ya. Nah, ada keterangan di sini sangat aman, sisa formasi jauh lebih besar dibandingkan guru yang sudah lulus passing grade. Oke, rekan-rekan ya. Nah, di sini 98 instansi. 98 instansi. Maksudnya dari 98 instansi ini lebih banyak
formasi dibanding yang PG. Terus aman, sisa formasi lebih sedikit. Formasi sedikit lebih besar. Formasi sedikit lebih besar. Nah, artinya formasinya masih lebih banyak lah dibanding yang PG. Dibandingkan guru yang sudah lulus passing rate 105 instansi atau 21%. Jadi ada 105 instansi di daerah ini yang banyak guru PG-nya, rekan-rekan ya, banyak guru PG, namun apa istilahnya, yang disediakan atau formasi yang disediakan masih lebih banyak lah, seperti itu. Jadi lebih banyak rekan ya, makanya dia masuk kategori aman juga. Nah, di sini barulah masuk kategori tidak aman, di mana sisa formasi sedikit lebih kecil. Sisa formasi sedikit lebih kecil dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade. Nah, di sini ada muncul nanti persaingan ketat karena formasinya kecil, rekan-rekan ya. Formasinya kecil sedangkan guru PG-nya lumayan banyak. Nah, di sini ada 122 instansi atau 24% yang masuk kategori tidak aman ini, rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya di sini ada sangat tidak aman. Sisa formasi jauh lebih kecil. Sisa formasinya jauh lebih kecil. Sisa formasi maksudnya mana? Pada tahun 2021 kemarin ada sisa formasinya, sedangkan yang diajukan di tahun 2022 juga masih belum banyak, rekan-rekan ya. Nah, sedangkan di daerah tersebut guru yang sudah lulus passing grade lumayan banyak, ada 180 instansi atau 36%. Nah, di sini nanti kita bahas yang ini. Di sini diklasifikasi lagi oleh Pak Iwan tadi bahwa yang sangat aman dan aman ini digabung, rekan-rekan ya, sehingga persentasenya menjadi 40%. Jadi ada 203 pemerintah daerah atau sebanyak 40%. Sebanyak 40%, rekan-rekan ya, yang masuk dalam kategori aman begitu. Dengan ini formasinya 20.109 guru. Ada 20.109 guru yang lulus, rekan-rekan ya, yang lulus PG pada tahun 2021. Mereka masuk dalam kondisi aman. Dan di sini kondisi tidak aman ada 303 pemerintah daerah. Nah, yang masuk tidak aman ini termasuk ini, rekan-rekan ya. Nah, di sini digabung tadi atau sebesar 60%. Nah, ini rekan-rekan 36% ditambahkan dengan 24% ini. Nah, 173.845 guru atau 89,5%. Nah, di sini sudah kita bisa lihat rekan-rekannya berdasarkan provinsinya. Nah, posisi yang sangat aman itu adalah Maluku. Nih, posisi amannya lumayan besar rekan-rekannya. Nah, dilanjutkan ada posisi aman dan tidak aman. Artinya apa? Masih ada daerah di sana yang masuk kategori tidak aman. Tidak aman, rekan-rekannya, formasinya kecil. Namun yang sangat amannya kan banyak, rekan-rekannya. Ada Maluku Utara, ada Gorontalo, dan Sulawesi Tengah, ada Sulbar, ada Sultra, Pabar, Kaltara, Kalten, Sulut, Bali, Papua, Bengkulu, Kalbar, Lampung, Kaltim. Ini masuk Kaltim juga ada. Masih ada yang masuk kategori aman daerahnya. Aceh, Riau, Kepri, Sumatera Utara, Banten, Sumatera Selatan. Ini Kalsel, Kalimantan Selatan, terus Sumatera Barat dan Sulsel. Nah, terakhir di sini yang admin lihat adalah Sulawesi Selatan yang masih ada daerah atau instansi yang masuk dalam kategori aman. Nah, dan di sini kita bisa lihat ada beberapa daerah seperti NTT, NTB, Jatim ini ya, Jatim, Jabar, Babel, DIY, DKI dan Jambi. Nah, ini Jambi tidak buka formasi untuk Jambi, rekan-rekan. Maksudnya belum ada yang diusulkan. Di sini kita bisa lihat ya, ada sangat aman, aman, tidak aman, sangat tidak aman. Dan di sini ada warna merah gelap ini tidak buka formasi atau tidak ada lulus PG. Nah, ini tidak ada yang lulus PG di sini di Jambi ini, rekan-rekan ya. Nah, ini warna-warna gelap ini, seperti ini. Ini contoh tidak ada lulus PG di daerah tersebut. Nah, misalnya kita ambil contoh di Maluku Utara. Di Maluku Utara itu ada daerah ya, meskipun kita belum dapat rinciannya, ada daerah yang tidak ada lulus PG. Nah, sedangkan untuk daerah Sulawesi Tengah sampai daerah mana ini? Kalimantan Utara ya. Kalimantan Utara ini semuanya ada yang lulus PG.
rekan-rekan ya, ada yang lulus PG di sana. Ini juga ada daerah. Jadi seperti itu rekan-rekan ya, inilah daerah-daerah yang bisa rekan-rekan lihat masuk kategori aman, aman, tidak aman, dan sangat tidak aman. Semoga bisa dipahami rekan-rekan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.